Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Anam Taufik, mahasiswa PPG Batch 2 LPTK Win Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302305561. Hari ini insyaallah saya akan mengambil video pembelajaran dengan modul ajar menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas unjuk kinerja pada program PPG Darjab Batch 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya bergembira hari ini? Sudah. Pakainya sudah dirapikan? Sudah. Nah, kelasnya sudah bersih ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta untuk ketua kelas Mas juga untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, gerak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu Semoga dengan berdoa pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin. Baik anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsen kamu sekalian. Pertama, Afan, Pak Adafi, Jena, makasih semuanya hadir ya. Nah, kemarin yang sakit siapa? Nah, Mas Diki ya. Mas Diki kemarin sakit. Hari ini sudah sehat? Sakit apa kemarin Mas Diki? Pusing. Pusing juga ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah bisa masuk ke kelas kita lagi. Baik anak-anak sekalian, sesuai dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin, Bapak telah menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Coba sekarang Bapak akan menunjukkan sebuah gambar tampilan. Ini gambar dua tangan, kemudian sudah di dalam jeruji besi itu masih di borgol, kecrek. Ya, ada tulisannya apa itu? Juga kita dalam melakukan ya, jangan menjadi kerugian kita di kemudian hari. Anak sekalian, dari gambar yang Bapak tampilkan di depan, ini kira-kira apa yang melatar belakangi seseorang itu tangannya diborgol dan dimasukkan ke penjara? Karena berbohong. Ya, berbohong itu berarti tidak jujur. Jujur itu berarti tidak baik, tidak amanah, gitu ya. Jadi karena tidak jujur, tidak amanah, maka akibatnya adalah hanya diborgol. Mau nggak jadi seperti itu? Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti di gambar ini, ya. Kebebasannya dihilangkan karena ketidakjujuran dan tidak amanah.
Perhatikan gambar yang kedua nih. Ya. Ini gambar apa kira-kira? Orang berjualan, kemudian pembelinya rame, ibunya rame. Yang sudah tempe, yang sudah tahu. Ya, gambar. Apa? Nilai yang bisa kita tangkap dari gambar ini apa? Jujur dalam berjualan. Ya. Apa akibatnya kira-kira kalau orang itu bersikap jujur dalam berjualan ini? Jualannya jadi ramai, gitu ya. Jadi jualannya tidak pernah sepi, ramai terus. Tiap pagi ditemani oleh ibu yang pakai daster, kan? Dan semuanya bermasker jualannya. Ini terjadi karena sekali lagi sifat jujur, ya, sifat amanah dari seseorang itu telah membawa pada kesenangan atau kesusahan dalam kehidupan di anak-anak sekalian. Apa yang akan kita pelajari, ya, dari materi menjadi pribadi berintegritas dan dengan sifat amanah dan jujur itu? Ada 3 tujuan, ya, yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran kita terkait dengan tema menjadi pribadi berintegritas itu, yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan hikmah, sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ternyata sikap jujur dan amanah itu mempunyai hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan belajar materi ini, nanti tujuan pembelajarannya adalah kamu ini menjadi semakin yakin lagi bahwa Allah itu Maha mengetahui, ya, apapun yang kita lakukan, sehingga sifat jujur dan amanah itu harus ada di dalam. Nah, kemudian yang ketiga, ya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, nanti peserta didik dapat membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan jujur. Jadi nanti Bapak akan meminta kamu untuk membuat poster, sebuah proyek, buat poster tentang sikap amanah dan sikap jujur ini. Dituangkan dalam sebuah poster. Nanti caranya bagaimana? Bapak akan minta kamu untuk berkelompok, ya, sesuai dengan tempat duduknya. Kemudian silakan kamu berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan sikap amanah dan sikap jujur ini. Kemudian setelah diskusi nanti silakan dituangkan, ya, hasil diskusi dan ide yang didiskusikan itu dalam sebuah gambar poster, ya. Nanti silakan disepakati masing-masing kelompok. Bapak minta ada 2 orang yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lainnya. Nanti kita bagi kelompok 1 dan 2 ini nanti berdiskusi tentang amanah, dan kelompok 3 serta 4 nanti berdiskusi tentang materi sikap jujur. Nanti masing-masing kelompok 2 orang untuk mempresentasikan. Ketika kelompok yang lain presentasi, silakan kelompok lainnya untuk memperhatikan. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok itu, dan kelompok yang presentasi silakan nanti menjawab. Bisa dipahami? Baik, anak-anak sekalian, sebelum nanti kita membentuk kelompok, Bapak
akan memberikan materi ya terkait dengan sifat jujur dan sifat amanah. Yang pertama, dari tujuan pembelajaran kita tadi, peserta didik mengetahui hikmah di balik sikap jujur dan sikap amanah. Apa tuh hikmah itu? Ya, hikmah itu adalah sebuah pengetahuan tentang baik atau buruk serta kemampuan menerapkan yang baik dan menghindari yang buruk. Itu namanya hikmah. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar tahu, oh ini termasuk jujur, ini termasuk bohong, ini termasuk amanah, ini termasuk tidak amanah, tetapi dia tidak melaksanakan jujur dan melaksanakan amanah. Hikmah itu adalah sebuah pengetahuan, tahu mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang amanah dan mana yang tidak, tetapi dia bisa melaksanakan yang baik, melaksanakan jujur, ya, bertindak amanah terhadap apapun yang dilakukan, ya, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang ingin kita capai. Jadi anak-anak sekalian tidak hanya mengetahui jujur dan amanah saja, tetapi mempunyai kemampuan ya untuk menunjukkan mana sikap jujur, mana sikap amanah, serta dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik tidak kira-kira ketika kamu tahu mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang amanah dan mana yang tidak, dan kamu mau melaksanakan itu karena hikmah atau karena kesadaran yang muncul dari dalam diri kamu sendiri. Benar nggak dengan pembelajaran ini? Senang ya? Harus senang. Jadi kalau kamu tidak senang, nanti bukan hanya di akhirat yang akan ditolong oleh mereka, tapi kamu kalau jadi Pak Lurah karena tidak jujur, tidak amanah, ya tanganmu akan diborgol seperti yang kita lihat. Nah sekalian, terkait dengan perintah ya untuk amanah, Allah berfirman dalam surat ayat 4 ayat 58, Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Allah ya'murukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berwenang. Kemudian terkait dengan ayat yang jujur, berfirman di dalam Quran surat Taubah ayat 119. Kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sholihin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ya, bertakwa kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Nah sekalian, lantas bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang amanah itu? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka, sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Harta nyawa kita ini merupakan titipan Allah, anak titipan Allah, ya. Maka tidak ada yang memiliki. Kalau kita ini tidak memiliki harta yang ada pada diri kita, ya maka akan mudah saja ketika Allah meminta. Ya. Contohnya apa? Memanggil. Ya, hari ini hari Jumat, berarti kamu sudah sholat Jumat ya. Tanggal 25 November, kamu tadi sholat Jumat.
Kalau yang sudah meyakini betul bahwa kekayaan kita ini titipan Allah, ada uang di sakumu itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Kalau kamu meyakini betul kekayaan yang kita miliki itu milik adalah titipan Allah, maka pasti kamu akan ringan mengambil salah satunya untuk dimasukkan ke kotak infak. Tapi kalau kamu tidak atau belum yakin betul kotaknya lewat, ya malah kamu mengucapkan alhamdulillah istiwa. Ini salah satu bentuk ya amanah. Menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Kemudian, bagaimana cara berperilaku jujur? Bisa membaca sendiri. Meyakini bahwa Allah mau melihat, mendengar, mengetahui. Dua, meyakini jujur dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain, seperti orang yang berjualan tadi. Ya, karena jujur maka jualannya meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dunia maupun akhirat. Terakhir, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai cadangan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendapatkan materi itu, sekarang silakan kamu membentuk kelompok, ya. Silakan tempat duduknya digeser untuk berhadapan-hadapan agar bisa saling berkomunikasi. Ya, Bapak akan memberikan kertas atau lembar kerja. Silakan nanti kamu berdiskusi dengan anggota kelompokmu dan tuangkan hasil diskusi itu dalam kertas tadi. Kemudian nanti bagaimana yang telah kita sepakati dan dua orang yang mempresentasikan. Ya, masing-masing kelompok Bapak beri 2 lembar tas. Ya, ingat, silakan. Yang terpenting adalah kamu diskusikan dulu dengan teman-temanmu. Kira-kira ide apa yang akan kamu tuangkan dalam poster yang akan kamu buat, ya? Selesai anak? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan mendengarkan ya hasil yang didapatkan oleh masing-masing kelompok
diskusi tadi dan sudah dituangkan dalam bentuk gambar atau poster, itu saya minta masing-masing kelompok dibagi menjadi 2 orang untuk menampilkan dan mempresentasikan kepada teman lainnya. Yang lain silakan diperhatikan ketika temannya presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Mbak Elia dan Mbak Adis. Silakan berdiri ya. Berdiri. Sampai kelompoknya. Siapa dulu yang mempresentasikan? Ya, silakan saja. Perkenalkan, saya Alia Rahmatullah. Saya dari kelompok 1. Saya juga Alia Firdaus akan mempresentasikan tentang poster yang telah kami buat. Ya. Tema poster kelompok kami adalah amanah. Yang pertama adalah saya. Salah mengkhianati amanah, selalu dipercaya menerima amanah. 3 tanda orang munafik, ucapannya dusta, janjinya diingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Contoh sikap amanah: A. Memelihara, menyimpan, dan mengembalikannya seperti sedia kala. B. Menjaga rahasia. C. Tidak menyalahgunakan jabatan. D. Menunaikan kewajiban dengan baik. E. Memelihara semua nikmat yang diberikan Allah. Baik, cepat tunjukkan pesannya seperti apa dokternya. Beri aplaus untuk temannya. Ya. Terima kasih kelompok 1 luar biasa sudah berdiskusi dan menuangkan hasil diskusinya dalam sebuah poster. Ya. Sekarang kelompok 2, diwakili siapa kelompok 2? Mas Diki dan Mbak Citra. Ya. Silakan berdiri di sini Mas Diki dan Mbak Citra. Ini masih tentang jujur ya. Ya, silakan siapa dulu yang mau presentasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Dewi Sundari. Saya Budi Ramadan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang amanah. Jadi yang pertama, jangan kagum akan kepandaian seseorang berbicara walaupun dia tampak berilmu. Namun kagumlah kepada seseorang yang amanah dan tidak mudah menjatuhkan kehormatan saudaranya. Jangan asal mengagumi. Jangan abaikan tugas sekolah demikian. Tugasmu adalah amanahmu yang harus diselesaikan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Maksudnya ditunjukkan kepada teman-temannya. Wah, luar biasa ya. Jadi inti dari kelompok 2 tadi, 1, jangan mengagumi seseorang karena fisik, nah, tapi karena amanah. Yang kedua, sebagai siswa, jangan lupa bahwa siswi itu mempunyai amanah. Apa amanahnya? Jangan main game terus. Ada yang main game terus? Mbak Suta? Mbak Suta baik-baik ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Kelompok 3 dan 4 terkait dengan hari jujur ya. Silakan, Mas. Siapa yang mewakili? Ya, Mas Awan dan Mas Adi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Ma'rifat dan saya akan mempresentasikan tentang kejujuran dan dari kelompok 3. Jujur untuk menang. Contoh, jika ulangan cobalah berusaha sendiri dan tidak curang. Kejujuran adalah awal dari keberhasilan. Jadilah pemuda mandiri, kreatif, dan inovatif. Ya, tepuk tangan. Kejujuran adalah keterbukaan, kebohongan adalah keimbangan. Betul, kalau selalu bersifat jujur maka akan dipercaya oleh orang lain, dan jika tidak selalu jujur atau bohong akan tidak dipercaya oleh orang lain. Ya, terima kasih. Coba ditunjukkan posternya. Wah, luar biasa ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke depan. Kelompok terakhir, 4. Siapa yang mewakili? Ya.
Mbak Ira dan Mbak Rita. Silakan. Ya. Perkenalkan diri dulu, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang sikap jujur. Perkenalkan, nama saya Kirania Fauzi. Saya tidak ini. Jujur kunci kesuksesan. Jujurlah engkau dan pegang erat-erat kejujuran itu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang jujur dan selamat dari hal-hal yang membinasakanmu. Dan niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untukmu kelapangan berikut jalan keluar bagi segala urusanmu. Kejujuran menjauhkan diri dari kehancuran. Coba ditunjukkan pesannya mana? Wah, luar biasa. Baik, anak sekalian, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak Kiran dan Pak Bintang. Baik, anak sekalian, tadi kamu sudah mengeksplorasi, sudah berdiskusi, dan sudah menuangkan hasil diskusimu di dalam karya poster yang sudah kamu presentasikan tadi, ya. Coba sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira dari apa yang telah kita diskusikan itu bisa kita simpulkan demikian, ya, bahwa orang yang bersifat, ya, manfaat yang diperoleh oleh orang yang berlaku amanah dan jujur, atau hikmah dari orang yang amanah dan orang yang jujur itu setidaknya ada 5 hal. Pertama, amanah dan jujur itu tentu akan meningkatkan keimanan seseorang, ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Tadi kelompok berapa yang menyebutkan 3 sifat orang munafik itu? Kelompok 1, ya, ini sudah dibacakan hadisnya oleh Mbak Ria. Ayatul munafiki salah sun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apa yang pertama? Tidak ada kata-kata, berbicara bohong. Walidah tu minafona. Walidah wa'ada akhlafat. Kalau berjanji dia ingkar. Walidah tu minafona. Bila diberikan kepercayaan dia berarti. Kemudian yang kedua, ya, apa hikmah dari jujur dan amanah itu? Mendapatkan kepercayaan dari orang banyak, dari orang lain. Kalau dia berjualan, jualannya tambah ramai. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, rakyatnya lebih patuh, ya. Kemudian yang keempat, ternyata jujur dan amanah itu bukan hanya akan diberikan pahala di dunia, tetapi juga akan memperoleh kebaikan di dunia. Jujur, amanah, kunci sukses. Yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Jujur dan amanah itu, orang jujur itu akan tenang hatinya. Kalau orang itu suka berbohong, ya, suka berkhianat, atau orang lain akan takut. Orang lain akan merasa was-was. Samar kebohongannya terbuka. Kalau kita jujur dan kalau kita amanah, insya Allah kehidupan kita akan. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil bersama-sama, nah, dari apa yang telah kamu tuangkan, ya, di dalam poster atau di dalam hasil diskusi yang kalian lakukan. Selanjutnya, apakah dari apa yang telah kita sampaikan, yang telah Bapak sampaikan, dan telah kamu diskusikan dengan teman-temanmu tadi, ada pertanyaan atau sudah jelas dengan materi ini? Alhamdulillah. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak akan memberikan tes asesmen
formatif akhir materi. Untuk apa? Untuk mengukur apakah materi yang telah kita pelajari ini bisa kamu serap, apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah berhasil atau silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, nggak usah berdiskusi kalau ini ya. Jadi ini tugas mandiri asisten formatif pakai materi ini, tidak kemudian kamu diskusikan dan jawabannya sama, tidak. Boleh masing-masing kelompok jawabannya berbeda. Baik, sudah selesai. Saya minta tolong untuk setiap anggota kelompok ada yang mengumpulkan semua tugas, baik poster maupun asesmen formatif akhir materinya silakan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Besok untuk posternya yang terbaik akan kita tempelkan di kelas ya, untuk mengingat-ingat agar kita ini selalu menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran selanjutnya insya Allah kita masih akan mendalami lagi ya sifat amanah dan jujur ini dengan materi tema yang masih sama, materi yang masih sama, tapi akan kita lebih dalam lagi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi yang jujur dan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.